Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan besar di pentas Asia. Kali ini bukan sekadar isu ringan, melainkan kabar yang menggetarkan jagat sepak bola kawasan. Setelah publik ramai memperbincangkan proses naturalisasi gelandang muda Milano Jonathan, kini menyeruak nama lain yang jauh lebih mencolok, Vis Dalinga, seorang striker bertubuh jangkung asal Polandia yang kariernya melesat di Eropa dan disebut-sebut segera menyusul mengenakan jersey Garuda. Sebuah kabar yang langsung mengundang atensi media internasional, termasuk media Arab Saudi, yang memberi komentar menohok dengan kalimat singkat namun syarat makna. Indonesia terus kedatangan pemain baru, sebuah sindiran yang sekaligus peringatan karena dalam 2 tahun terakhir, transformasi tim nasional memang ditandai masuknya wajah-wajah segar, baik dari talenta lokal yang berkembang di liga domestik maupun dari gelombang pemain keturunan dan naturalisasi yang ditempa kompetisi keras di luar negeri. Dan hasilnya jelas terlihat, permainan Garuda perlahan naik kelas, berani melawan tim-tim besar, hingga kini menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan rasa percaya diri yang belum pernah sebesar ini. Karena kehadiran sosok selevel Dalinga jelas bukan tambahan nama belaka. Ia membawa label bomber Eropa yang pernah mencicipi kerasnya Ligue 1 bersama Toulouse hingga berlabuh ke Serie A memperkuat Bologna, pengalaman yang membuatnya seakan menjadi potongan puzzle hilang yang kini bisa melengkapi lini depan Garuda, sosok penyerang dengan postur 190 cm, insting predator di kotak penalti, serta jam terbang menghadapi bek-bek papan atas dunia. Tak heran bila isu ini seketika memanaskan atmosfer jelang laga vital melawan Arab Saudi dan Irak. Dua duel hidup mati yang akan menguji seberapa siap Indonesia menghadapi raksasa Asia, dan fenomena masuknya nama Dalinga membuat publik terbelah. Di satu sisi para pendukung menyambut antusias, membayangkan striker Serie A berlari dengan jersey merah kebanggaan, namun di sisi lain muncul pertanyaan tajam, sampai kapan Indonesia akan terus menambah pemain dari luar? Walau sesungguhnya ini bukan pola baru, sebab di bawah komando Erick Thohir, Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial. PSSI sudah menegaskan target jangka panjang, menjadikan Garuda kompetitif di Asia dan membuka jalan ke Piala Dunia. Dan cara tercepat adalah mendatangkan pemain-pemain dengan kualitas Eropa, sesuatu yang kini membuat lawan seperti Arab Saudi sadar, skuad merah putih bukan lagi tim yang hanya mengandalkan pemain lokal, melainkan kombinasi menarik antara darah muda liga domestik, keturunan Eropa, serta beberapa nama naturalisasi berpengalaman. Itulah mengapa komentar media Saudi sejatinya lebih menyerupai alarm kewaspadaan ketimbang sekadar sindiran. Terlebih nama Milano Jonathan pun tengah diproses, sebuah tanda bahwa pelatih Patrick Kluivert tidak sedang menambal posisi, melainkan membangun fondasi baru dengan kedalaman skuad yang lebih tangguh. Sehingga publik makin penasaran melihat kombinasi wajah lama dan baru dalam tubuh Garuda. Apalagi Dalinga sendiri bukan sosok sembarangan, lahir di Groningen pada 3 Agustus 2000, memulai karier di FC Emmen, mencuri perhatian di Excelsior saat mencetak 36 gol dalam 43 laga musim 2021 sampai 2022, lalu membawa klubnya promosi sebelum akhirnya direkrut Toulouse dan rutin mengukir 2 digit gol di Ligue 1 serta tampil di pentas Eropa hingga Bologna memboyongnya ke Serie A. Dan meski catatan golnya di musim 2024 sampai 2025 menurun, statusnya tetap sebagai opsi penting di lini depan. Pengalaman melawan bek kelas dunia menjadikannya aset berharga, sehingga spekulasi naturalisasi ini makin menguat. Bahkan media Korea ikut menyoroti, walau dokumen silsilah keturunan belum terkonfirmasi, publik menilai bila benar terrealisasi, ia bisa langsung mengisi lubang yang ditinggalkan striker utama, Romani, yang absen karena cedera. Apalagi gaya main Dalinga dinilai mirip dan adaptasinya diperkirakan cepat karena Patrick Kluivert dan asistennya Alex Paster diyakini sudah menyiapkan skema khusus, membuat lini serang Garuda lebih bervariasi dengan opsi bersama Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangoen. Dan lebih dari sekadar tambahan, Dalinga berpotensi menjadi figur sentral yang mengubah wajah tim nasional, menghadirkan kekuatan fisik, mental Eropa, serta naluri gol yang bisa
menjadi pembeda saat menantang Arab Saudi maupun Irak, sehingga jika ia benar-benar turun di kualifikasi, seluruh mata publik Indonesia akan tertuju pada satu hal. Apakah Garuda dengan amunisi baru dari seri A ini mampu terbang lebih tinggi? Karena jalan naturalisasi memang tidak mudah. Regulasi FIFA dan pembuktian silsilah tetap harus dilalui. Namun optimisme tetap deras. Sebab semua tahu mimpi menembus Piala Dunia tidak bisa hanya dengan semangat, melainkan butuh kualitas, pengalaman, dan mental juara. Dan bila proyek besar ini sukses, dengan kehadiran Dalinga, Milano Jonathan, serta generasi muda berbakat, maka bukan mustahil Indonesia akan tampil lebih kompetitif di Asia dan membuka peluang nyata untuk menginjak panggung dunia. Dan kini publik tinggal menunggu jawaban. Apakah Fis Dalinga benar-benar menjadi bagian dari skuad Patrick Kluivert? Karena jika iya, maka ini bukan sekadar penambahan pemain, melainkan penambahan keyakinan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 kian dekat untuk diwujudkan.